Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa la ya'lamul kadhibin. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Akhir-akhir ini negara kita, dunia
kehidupan kita sedang dilanda oleh ujian atau musibah. Musibah ini termasuk salah satu wabah, yaitu COVID-19. Mungkin memang musibah ini diadakan sebagai menandakan seberapa kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan bersabar atau kita akan ingkar? Sesuai ayat yang dibacakan khatib tadi, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ayat tersebut, Allah berfirman bahwa apakah kita sebagai manusia, apakah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tak akan diuji? Apakah kita tak akan dikenai musibah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita? Dan ujian pun terbagi kepada dua. Ada ujian dengan kebahagiaan, ada ujian dengan kesulitan. Contoh ujian dengan kebahagiaan adalah ketika kita diberi rezeki oleh Allah. Jawaban kita, apakah kita akan bersyukur atau kita akan kufur atas rezeki tersebut? Apakah kita akan memuji Allah atau kita akan berfoya-foya? Apakah kita akan bersedekah atau apakah kita akan menggunakannya dengan hal yang aneh-aneh? Maka dari itu banyak ujian-ujian, dan setiap ujian yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi, seluruhnya telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di bumi di Lauhul Mahfuz. Dan ujian dan musibah itu bermacam-macam. Allah akan menguji manusia dengan beberapa ujian-ujian. Seperti ayatnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah sedang menguji kita. Di saat ini Allah sedang menguji kita dengan musibah, dengan wabah. Apakah kita akan sabar? Kita merasa kelaparan? Ya. Kita merasa kesulitan? Ya. Kita merasa ketakutan? Ya. Siapa yang dapat menolong kita? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian ini akan membuktikan seberapa besar, seberapa kuat keimanan kita, dan seberapa teguhnya kita dalam ketakwaan. Apakah kita akan kufur, meninggalkan Allah gara-gara adanya sesuatu, atau kita akan bertetap, kita akan menahan segala sesuatu dengan kesabaran, keimanan, ketakwaan, disertai dengan doa-doa. Dan macam-macam ujian, bahkan macam-macam ujian ini tidak hanya terkait berbagai hal yang menyulitkan, yang dibenci oleh manusia, tetapi boleh jadi Allah memberikan kenikmatan yang banyak. Nah, di sini sebagai bentuk ujian yang lain, seperti harta-harta yang diperoleh, ilmu yang dimiliki, pangkat atau jabatan yang disandang, juga berbagai kenikmatan lainnya. Apakah kita akan syukur ketika kita diberi rezeki oleh Allah? Apakah kita akan berinfak, bersedekah, berzakat ketika Allah memberikan rezeki kita? Karena rezeki kita
terkadang adalah rizki orang lain. Uang milik kita, harta milik kita, yang kita miliki adalah apa-apa yang kita sedekahkan, apa-apa yang kita infakkan, apa-apa yang kita gunakan dalam berlaku kebaikan. Sebagai peningkatan keimanan. Bukannya harta yang kita peroleh dipakai untuk berjudi, mabuk-mabukan, dan yang hal-hal lain yang menjurus kepada haram. Karena dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi manusia akan merasakan yang bernama kematian. Setiap yang bernyawa, manusia, hewan, tumbuhan, pasti akan mati. Dan apa yang akan kita bawa saat mati? Kita tidak akan membawa harta kita. Kita tidak akan membawa mobil mewah kita. Kita tidak akan membawa kartu ATM. Kita tidak akan membawa suami, istri, atau istri kita. Yang akan menemani kita adalah amalan-amalan kita. Apakah amalan kita termasuk amalan yang baik atau amalan yang buruk? Salah satu contohnya, banyak ujian-ujian terdahulu yang Allah telah berikan kepada manusia. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Nah, jadi di hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ujian yang menimpa diri kita, ujian yang sedang menghadang kita, ujian yang sedang mengiringi kita, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang paling berat ujiannya? Nabi-nabi. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub diberikan sebuah ujian oleh Allah berupa penyakit. Ditinggalkan oleh istrinya, anaknya, harta, dan banyak lagi. Dan sudah jelas tentu Rasulullah SAW diberikan banyak ujian, diberikan banyak cobaan dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW Allah uji dengan ujian. Dan apakah kita akan mengeluh dengan ujian yang baru segini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesungguhnya tidak ada ujian yang melebihi dengan kekuatan kita. Allah memberikan ujian ini kepada kita bahwa Allah itu tahu kalau kita ini bisa. Kan terkadang kita selalu, kenapa sih gini? Ya Allah, kenapa aku kayak gini? Padahal ini adalah tanda sayangnya Allah. Tanda sayangnya Allah dalam memperhatikan kita. Allah memperhatikan kita dengan memberikan sebuah ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan terkadang juga jikalau kita terlalu larut dalam menyerah ketika diuji oleh Allah, maka kita akan menghalalkan segala cara. Contohnya ketika kita tidak memiliki uang, kita bisa saja merampok. Ketika kita tidak bisa makan, kita bisa saja mencuri. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita bisa saja melakukan hal. Maka jikalau kita imannya melemah, maka dari situlah godaan syaitan akan membisiki kita bahwa pakai saja segala cara, halalkan segala cara. Itu termasuk jalan yang salah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah ikuti jalan syaitan, mau sedikit, setengah, atau banyak. Karena syaitan
bertujuan untuk menggoda manusia, untuk melemahkan iman manusia agar tersesat dari jalan Allah. Dan kita, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kita? Salah satunya dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, dan Allah akan senantiasa membersamai kita. Jadi apabila kita diberikan sebuah musibah atau ujian, jawabannya hanya dua. Ketika kita diberikan ujian kenikmatan, apakah kita akan bersyukur atau akan kufur? Ketika kita diberikan ujian kesulitan, apakah kita akan bersabar atau kita akan berontak atau marah? Karena segala sesuatu adalah ketetapan. Maka dari itu, bersabarlah. Mungkin saja Allah menguji kita dengan ujian ini sebagai tanda bukti bahwa Allah memperhatikan diri ini. Sebagai bukti bahwa Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu, ketika kita sedang diberikan ujian, kita harus menghadapi. Karena dengan kita lari dari sebuah ujian, kita lari dari sebuah persoalan, kita lari dari sebuah cobaan, maka ujian atau cobaan akan semakin bertambah. Maka dari itu, kita harus yakin. Al-yaqinu la yuzallu bisyak. Jangan pernah ragu dalam menghadapi musibah. Jangan pernah ragu dalam menghadapi ujian. Kita harus yakin, hadapi, dan selesaikan segala musibah-musibah itu. Karena Allah akan menolong hamba-hamba. Kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah doa kita. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syaidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana sikap kita ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan sebuah musibah, ketika Allah memberikan sebuah cobaan untuk diri kita, terutama seluruh rakyat yang ada di negara ini. Ketika kita diberi wabah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi? Apa tindakan dan pemikiran seperti apa yang kita butuhkan? Yang pertama, musibah atau ujian harus disikapi oleh keimanan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, kita menghadapi musibah atau ujian dengan keimanan kita. Amana yu'minu imanan. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah sedang menguji kita, Allah akan memberikan petunjuk bagi kita. Kita sering membacanya dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka Allah akan menunjukkan kita semuanya ke jalan yang lurus dengan izin Allah. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, kita hadapi ujian dan musibah ini dengan ketakwaan kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah telah berjanji kepada kita, jikalau kita bertakwa, beriman, Allah akan berikan segala jalan
Allah akan berikan segala penyelesaian. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yang ketiga, dengan kesabaran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apa hanya milik Allah. Tapi terkadang jikalau kita sedang diuji oleh kesabaran, ketika kita sedang diuji dengan kesabaran kita, ketika kita sedang diuji oleh Allah, terkadang kita malah berkata, ih kenapa sih ujiannya seperti ini? Lah kok gini? Apa salah saya? Saya perasaan gak gini. Apakah kata itu yang pantas diucapkan ketika Allah sedang menguji kita? Yang keempat, dengan bertawakal. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sungguhnya Allah akan menyelesaikan segala urusannya, dan Allah telah menetapkan keputusannya untuk tiap-tiap sesuatu. Jadi, kita semua bergantung hanya kepada Allah Samad. Allah tempatnya bergantung. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, kita berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri kepada Pak Bos, ke bank. Tapi Allah yang akan menyelesaikan segala ujian-ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Tergantung manusianya. Seperti tadi, apakah akan bersyukur ketika diberi kenikmatan? Dan apakah akan ingkar ketika diberi kesulitan? Dan yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, cara kita menghadapi sebuah ujian atau sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Dalam dalil hadis Rasulullah SAW, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa bermanfaat untuk musibah yang akan turun, musibah yang telah turun dan musibah yang akan turun. Maka hendaklah kalian wahai hamba Allah memperbanyak doa. Dan ini sebagai penguat dari Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan memintalah kepada Rabbmu, maka Rabbmu akan mengabulkan. Jadi apa-apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Namun entah kapan, tidak langsung pas beres doa langsung dikabulkan, tidak. Tapi Allah ingin melihat seberapa besar ikhtiar kita dalam menghadapi ujian ini, dan seberapa besar ikhtiar kita dalam menyikapi segala sesuatu yang Allah ujikan kepada kita. Mungkin segitu saja yang bisa khotib sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ayyuhal salam. Yang di belakang masih muat.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirun bil 'ibad. Allah Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faiza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allah.